Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita pelajarannya akidah akhlak, yaitu tentang qada dan qadar atau yang biasa disebut dengan takdir. Yang pertama kita bahas ialah pengertian. Pertama, pengertian qada. Nah, qada ini hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Ketetapan Allah tentang sesuatu. Ketentuan Allah yang sudah ditentukan Allah pada zaman azali. Jadi kalau qada ini dia tidak bisa diganggu-gugat, dia tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya seperti kematian, kelahiran, itu tidak bisa ditawar, mau lahir kapan, atau kematian itu tidak bisa ditawar, mau mati kapan, jam berapa, hari apa, itu nggak bisa ditawar-tawar. Lalu yang kedua, qadar. Qadar yaitu undang-undang dan kepastian atau ketetapan terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu, atau ketentuan Allah yang sudah ditentukannya atas manusia setelah berusaha dan berdoa. Kalau qadar ini ketetapan Allah yang sudah terjadi, misalkan seorang murid naik kelas. Nah, itu ketetapan Allah setelah anak murid itu berusaha dan berdoa. Dia berusaha belajar, sungguh-sungguh belajar yang tekun, lalu berdoa agar naik kelas. Nah, Allah kasih dia naik kelas. Nah, itu ketetapan Allah setelah manusia berusaha dan berdoa. Allah mengetahui terhadap apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Jadi semuanya sudah ditulis sama Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu mubrom dan mu'allaq. Apa itu mubrom? Mubrom ialah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contohnya seperti kelahiran, kematian, warna kulit, dan bentuk wajah. Jadi di sini manusia nggak bisa milih-milih, mau lahirnya kulitnya putih, kulitnya hitam, bentuk wajahnya oval, bulat, itu manusia tidak bisa nawar-nawar, tidak bisa milih-milih. Lalu yang kedua ada mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Mu'allaq ialah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Ikhtiar itu apa, Bu? Ikhtiar ialah usaha dan berdoa, berusaha bekerja keras, berusaha belajar, lalu diiringi dengan berdoa. Contohnya di sini ada seseorang bercita-cita ingin menjadi dokter. Untuk mencapai cita-citanya, ia harus tekun belajar. Jadi kalau sudah tekun belajar, habis itu berdoa, insya Allah cita-citanya akan tercapai. Di sini ada tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Kalian termasuk gak nih yang iman kepada qada dan qadar? Yang pertama ada meyakini sunnatullah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memahami bahwa segala sesuatu tercipta dan terjadi dengan ketentuan Allah. Jadi kalau yang meyakini qada dan qadar itu mereka meyakini bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Bumi berputar, itu semua akan kehendak Allah. Apapun yang terjadi itu semuanya atas ketentuan dan kehendak Allah. Lalu yang kedua, melakukan ikhtiar yang terbaik. Ikhtiar yaitu usaha yang tadi Bunda kasih tahu. Untuk meraih suatu tujuan, tidak boleh menghalalkan segala cara. Misalkan menghalalkan segala cara, mau naik kelas, nggak usah belajar, ke dukun aja, itu nggak boleh. Itu berarti bukan tanda-tanda iman kepada Allah. Usaha senantiasa dalam rangka optimisme akan bantuan dan pertolongan Allah.
Jadi kita optimis bahwa semua bantuan dan pertolongan hanya dari Allah, bukan dari dukun, bukan dari manusia, semuanya dari Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Dengan tawakal, kita serahkan keinginan kita kepada Allah. Dengan tawakal pula, kita serahkan hasil usaha yang kita lakukan. Jadi tawakal ini bukan berarti kita mau ujian besok, udah deh pasrah aja, semua kan ada di tangan Allah. Itu bukan kayak gitu. Bertawakal itu berserah diri, tapi setelah berusaha dan berdoa. Setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, baru kita serahkan semua pada Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu yang tidak kita inginkan, mungkin itu yang terbaik bagi Allah. Tapi kalau doa kita terkabul, berarti memang itu yang terbaik buat kita. Nah, yang terakhir yaitu hikmah iman kepada qada dan qadar. Apa itu hikmah? Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang ke-6. Dengan mengimani qada dan qadar, otomatis kita beriman kepada Allah. Dan rukun iman lainnya juga akan meningkat. Mengimani qada dan qadar berarti juga meyakini adanya zat yang maha menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menyebabkan jiwa merasa tentram. Beriman kepada qada dan qadar akan menyebabkan hidup kita jadi tentram. Kita lebih siap dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Ketika mendapatkan takdir yang menyenangkan, tidak membuat seseorang menjadi sombong, tetapi bersyukur atas nikmat Allah. Terus, kalau kita menghadapi kesusahan, maka seseorang tidak mudah berkeluh kesah, tetapi justru bersikap sabar, qanaah, dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin semuanya ketentuan Allah, dan ketentuan Allah pasti yang terbaik. Yang ketiga yaitu menumbuhkan jiwa pemberani. Dengan mengimani takdir Allah, kita semakin yakin dengan masa depan hidup kita telah ditentukan oleh Allah. Bahkan Allah juga menetapkan batasan umur kita. Jika kita meyakini hal yang demikian, rasa takut dan khawatir saat berbuat kebaikan akan hilang dengan sendirinya, meskipun ada risikonya. Yang keempat yaitu menumbuhkan semangat kerja keras. Nah, kalau kita beriman kepada qada dan qadar, pasti kita semangat kerja kerasnya. Karena usaha dan sikap hidup seseorang akan berpengaruh terhadap ketentuan Allah. Agar kita mendapatkan takdir yang baik, harus melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh yang disempurnakan dengan doa, dan terakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu semakin optimis dalam menjalani hidup. Jadi nggak pesimis, nggak nanti pasti nilainya jelek nih, pasti nggak naik kelas nih. Itu nggak bakal terjadi kalau orang yang beriman kepada qada dan qadar. Dia pasti optimis karena dia sudah bekerja keras, karena dia udah sungguh-sungguh, karena dia udah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, semangat terus walaupun belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.